Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah berkenan untuk memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan rasa takut di dalam hati, dan ilmu yang akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kajian malam hari ini saya izin untuk membawakan kajian tematik dengan judul Jangan Mengikuti Langkah Mereka Walaupun Sejengkal. 15 abad silam, 15 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat, yang ayat tersebut memberikan ultimatum, yang ayat tersebut memberikan keterangan yang sangat tegas, yang sangat jelas, seperti jelasnya matahari di siang bolong, bahwasannya agama Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan dari berbagai macam sisinya. Allah sempurnakan perkara-perkara yang wajibnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dan sempurnakan batasan-batasan, mana yang halal, mana yang haram, mana perkara yang bisa meningkatkan keimanan dan tauhid, mana perkara-perkara yang bisa mengurangi kualitas iman dan tauhid seseorang. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di hari-hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menjelaskan 81 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tepatnya di padang Arafah dalam peristiwa haji wada, hari Jumat ba'da asar,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, seraya berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho, kata Allah, Islam itu menjadi agama satu-satunya bagi kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah kaum muslimin seluruhnya merasa yakin dengan ayat ini, bahwa agama Islam itu adalah agama yang telah sempurna? Kalau ditanya yakin tidak, jemaah? Mungkin secara lisan akan mengatakan mereka yakin, tapi gelagat perbuatan, tingkah laku manusia, kebanyakan kaum muslimin seakan-akan ragu dengan ayat ini. Sampai-sampai sebagian kalangan ada yang mengatakan Islam, bahkan Al-Quran, sepertinya sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW sepertinya harus ada revisi. Waliyadzubillah. Ya. Sehingga ketika mereka merasa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dianggap tidak sempurna, mereka pun mengadopsi ajaran-ajaran dari luar Islam, mengadopsi dari Buddha, mengadopsi dari Yahudi, mengadopsi dari Nasrani. Antum tadi dengar ayatnya, kata Allah, al-yauma akmaltu. Hari ini, kata Allah, aku sempurnakan. Ada kata-kata sempurna. Apa maksud dari sempurna, jamaah? Sempurna itu berarti tidak ada cacat. Ya. Sempurna itu berarti tidak ada kurang, tidak ada sesuatu yang harus ditambah. Itu namanya sempurna. Justru kalau ditambah malah jadi cacat. Yang namanya sempurna itu sangat baik, sangat perfect, dan sudah menyeluruh. Ya. Namun sekali lagi, kaum muslimin seakan tidak paham dengan kata-kata sempurna ini. Sepeninggal Rasulullah SAW, tepatnya di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, ada seorang Yahudi yang mendengar ayat ini, jemaah. Orang apa? Yahudi. Ya. Dia mengatakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di dalam kitab suci kalian ada sebuah ayat yang kalian sering baca, yang kalian sering dengar. Seandainya, kata orang Yahudi ini, ayat tersebut diturunkan kepada kami bangsa Yahudi, maka kami akan jadikan hari di mana ayat tersebut turun sebagai hari Id. Hari Id itu apa? Hari raya, ya. Hari perayaan. Karena saking spesialnya ayat tersebut. Kata Umar, ayat apa itu? Kemudian orang Yahudi ini mengatakan Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Apa kata Umar, jemaah? Qad arafna dzalikal yaum. Sungguh kami telah mengetahui kapan hari di mana ayat itu turun. Kami tahu hari apa ayat itu turun. Hari apa tadi, jemaah? Jumat. Wal makan alladzi nazalat fihi. Kami tahu tempatnya juga. Kami tahu tempatnya, bukan hanya hari. Kami tahu tempatnya. Wa huwa qaimun bi Arafah yaumal Jum'ah. Nabi ketika itu sedang berdiri di padang Arafah di hari Jumat. Artinya sekali lagi ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita semua tentang kesempurnaan agama Islam. Didukung juga dengan hadis-hadis dari Nabi SAW. Di antaranya adalah sabda beliau, ma baqiya syai'un
yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkan seseorang dari neraka kecuali, kata Nabi, aku telah jelaskan. Semuanya aku telah jelaskan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait menjelang pergantian tahun, ya, tahun Masehi, ada sebuah hiruk pikuk keburukan, ya, baik yang berkaitan dengan sikap, baik yang berkaitan dengan keyakinan, baik yang berkaitan dengan perayaan ataupun kebiasaan yang kita dilarang oleh agama Islam yang sempurna ini untuk mengikuti manusia, kebanyakan manusia, walaupun hanya sejengkal, kita dilarang. Namun sudah menjadi sunatullah, kata Nabi, ya, kita nggak boleh mengikuti mereka, tapi kita akan saksikan setiap tahunnya, setiap, ya, generasinya akan selalu ada dari umat Islam ini yang mengikuti langkah kebanyakan manusia, yang mereka berada di jalan syaitan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kalian akan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kata Nabi. Hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumu. Sekalipun orang-orang itu, orang-orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang dhab, lubang biawak gurun, yang lubangnya itu sempit dan berbelok-belok. Maksudnya berarti tempat itu tidak nyaman, jelek tempatnya. Maka kalian akan ikut, kata Nabi. Kalian akan ikut ke lubang tersebut. Kemudian kata para sahabat, wahai Rasul, apakah yang antum maksud dengan orang sebelum kita itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi manusia, ya, setiap generasinya seakan kaum muslimin ini latah, jemaah. Latah itu dalam arti apa? Suka pengen ikut. Ya. Terlebih yang mereka saksikan itu jumlahnya apa? Banyak gitu. Jadi seakan-akan, aduh, kalau nggak ikutan kayak ketinggalan zaman. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia yang ada di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Pilihannya, jamaah, kalau tidak kita berada di jalan Allah, berarti di jalan apa tadi? Jalan syaitan. Maka sebagian salaf memberikan kepada kita sebuah wejangan, alaika bitariqil haq. Kata para salaf, hendaknya engkau berada di atas jalan kebenaran. Wala tastauhish liqillatis salikin, dan jangan engkau takut, jangan engkau panik ketika yang berjalan di atas jalan kebenaran itu jumlahnya sedikit. Kamu jangan takut, terus istiqomah. Wa iyyaka wa tariqal batil, dan hindarilah, hati-hati kalian jangan sampai mengikuti jalan-jalan kebatilan. Wala taghtar bi kathratil halikin, dan kalian jangan sampai tertipu dengan banyaknya pengikut, ya, dengan banyaknya orang-orang yang akan binasa, yang mereka berjalan di atas kebatilan itu. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa saja sekarang kita ingin
sebutkan 5 poin, semoga waktunya cukup. Apa saja yang kita tidak boleh ikuti dari kebiasaan manusia walaupun hanya sejengkal, khususnya di akhir-akhir tahun dari tahun Masehi ini. Yang pertama jemaah, berkaitan dengan perayaan Natal. Berkaitan dengan perayaan Natal. Tanggal berapa jemaah? 25 ya, tinggal menghitung hari. Jadi perayaan ini adalah perayaan yang menjadi bukti nyata atas kekufuran dan kemusyrikan orang-orang Nasrani. Bukti atas kekufuran, kekafiran orang-orang Nasrani. Allah sendiri yang menyatakan, ya. Allah sendiri yang menyatakan mereka itu apa? Kafir. Sekalipun mereka tidak suka dengan istilah kafir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab." Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu dari golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi Allah sendiri yang mengatakan mereka itu kafir gitu. Statusnya adalah kafir. Sebagian kita dengan istilah ini fobia, alergi jemaah. Sama dengan istilah bid'ah. Sebagian kaum muslimin seakan telinganya panas. Katanya, Ustadz jangan galak-galak lah. Jangan antum katain mereka kafir. Kalau bukan kafir apa? Jangan mengatakan bid'ah. Ya, seakan-akan kata-kata ini adalah kata-kata yang menjadi sesuatu yang harus dihindari. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kata bid'ah sendiri mengulang-ulangnya setiap Jumat di dalam khutbah beliau. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-17, kenapa orang-orang Nasrani itu mereka kafir jemaah? Allah Subhanahu wa taala terangkan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir mereka orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah adalah Isa. Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Ini keyakinan sebagian kaum Nasrani. Memang Nasrani juga terpecah ya, ada Katolik, ada Protestan, ada apa lagi jemaah? Ortodok, Koptik dan seterusnya. Benar ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mungkin kita tidak sadar jemaah. Jadi keyakinannya orang Nasrani, Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Diikuti tidak oleh orang Islam? Diikuti tidak jemaah? Diikuti oleh sebagian sekte sesat, sufi ekstrim yang mengatakan wahdatul wujud, wali mereka itu Allah, Allah itu bergabung dengan diri si wali. Ini kan sangat kotor ya, manusia yang suka bawa kotoran ini. Kita ini WC berjalan jemaah. Kita ini adalah WC berjalan. Sangat-sangat tidak diterima oleh akal. Allah bergabung dengan makhluk. Bagaimana ini? Betul kata Allah. Kalian akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Di Al-Maidah juga ayat yang ketiga jamaah 73, Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsah. Sungguh telah kafir mereka orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Nah ini beda. Kalau yang tadi Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Kalau ini Allah adalah salah satu dari tiga, kata Allah, Trinitas. Maka dengan pernyataan Allah di dalam beberapa ayat yang sudah kita sebutkan, apa yang kita tidak boleh ikuti jemaah di perayaan Natal? Kita tidak boleh ragu untuk mengatakan mereka berada di atas kekufuran, kesesatan.
Dan kita jangan ngebela. Kita jangan membela perbuatan mereka. Ustadz, bagaimana dengan tetangga saya profesinya adalah polisi, kemudian dia jaga gereja? Bagaimana jemaah? Apakah boleh? Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan kalau memang itu adalah aparat, bukan sipil. Kita ini sipil ya, maksudnya rakyat biasa. Kalau mereka adalah aparat, maka boleh dengan syarat atau niatan bahwa mereka di gereja itu bukan menjaga akidah, tapi menjaga apa? Menjaga orangnya. Bukan menjaga akidahnya, tapi menjaga orangnya. Karena orang-orang Nasrani itu harus diberikan keamanan tidak oleh kita? Harus dikasih keamanan, jemaah. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, yang ada perjanjian. Kita ini kan sama mereka ada perjanjian damai, mereka harus dilindungi dengan adanya KTP. Itu secara tersirat mereka harus dilindungi. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka mereka tidak akan mencium bau atau aroma surga. Jadi untuk polisi, ya, kalaupun tetangga kita atau teman kita ada yang harus menjaga nanti di tanggal 25 jemaah, sampaikan, niatkan untuk menjaga orangnya, bukan menjaga akidah dan agamanya atau keyakinannya. Jangan kita membela jemaah, ya. Karena kata para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau orang-orang yang memang statusnya sudah kafir, kita tidak mengkafirkan. Aw syakka fi kufrihim, kata beliau, atau antum ragu dengan kekufuran mereka, aw sahhaha madhhabahum, atau engkau atau orang tersebut membenarkan ajaran mereka. Sepertinya ajaran Nasrani ini ada benarnya juga ya, ada nyeletuk seperti itu. Maka kata beliau, faqad kafar, orang tersebut sudah masuk ke dalam kekufuran. Hati-hati jemaah, jangan ragu. Sama sebetulnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani pun mereka tidak pernah ragu untuk apa ya, menginginkan keburukan bagi kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwasannya mereka tidak akan pernah ridho kepadamu wahai orang-orang yang beriman. Oh, Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho. Sampai kapan? Sampai kalian mengikuti agamanya mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu atau orang-orang Nasrani itu dibalik ya mungkin pasifnya, mungkin di Jakarta atau di Indonesia ini mereka tidak terlalu apa-apa terlihat geraknya gitu, tapi mereka menginginkan kita itu ikut dengan akidah mereka. Seenggaknya mungkin ya mereka akan mengatakan nggak apa-apalah mereka punya KTP Islam, KTP Muslim, tapi apa, keyakinan mereka rusak. Yang penting mereka ada keraguan untuk mengkafirkan kita. Makanya kita jangan ragu. Dan tidak ada yang lebih jujur dan lebih benar perkataannya daripada Allah. Kalau ditanya permusuhan kepada Islam, lebih dahsyat mana permusuhannya antara Yahudi dan Nasrani, jemaah? Yahudi atau Nasrani? Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladina amanul yahud wal ladina asyraku. Engkau akan dapati bahwa orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, ya.
Jadi berkaitan dengan perayaan Natal, pertama tidak boleh ragu menyatakan perbuatan mereka di malam tersebut atau di hari tersebut adalah perbuatan kekufuran. Yang kedua, jemaah, kita tidak boleh loyal, menampakkan loyalitas kita, menampakkan keridhaan kita atau kecintaan kita dengan memakai atribut ya, perkara-perkara yang ciri khasnya orang-orang Nasrani, topi Sinterklas ya, atau sekarang ada pohon Natal, atau misalkan apa jemaah, trompet atau lonceng, itu kita jauhi ya, tidak boleh. Dan ini di hari-hari tersebut, akidah wala dan bara kita diuji. Sejauh mana kita bisa mengamalkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sejauh mana kita bisa mengamalkan ayat tersebut. Di antara bentuk loyalitas kita juga, kita jangan sampai mengucapkan selamat Natal. Ada sebagian mungkin akan goyah ketika disampaikan oleh teman kerjanya di kantor, bro, pas Idul Fitri aneh kirim ucapan selamat Idul Fitri ke ente. Kenapa kamu kok tidak mengucapkan selamat Natal ke saya? Di sini antum diuji jamaah. Katakanlah a'budu ma ta'budun, ya, atau lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Suruh siapa antum mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Kita nggak nyuruh jamaah. Maka kata sebagian ulama ya, di antaranya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala, bahwa orang yang mengucapkan selamat Natal ini adalah di antara bentuk wala atau loyalitas, cinta, ridho kepada perbuatan orang-orang Nasrani. Seakan-akan dia mengatakan, selamat, Anda telah menyembah Yesus atau salib. Dan ini kata Syekh, dosanya seandainya tidak menjatuhkan seseorang kepada kekufuran, tapi dia jatuh kepada perbuatan yang haram dan dosa besar, dan lebih parah dibandingkan dengan orang yang mengucapkan, kalau ada yang ngegorok apa Pak, ngebacok orang di depan antum ucapkan selamat antum setelah berhasil ngebacok orang. Maka ucapan selamat Natal itu dosanya lebih besar kata Syekh dibandingkan kita mengucapkan selamat antum telah sukses membacok. Ucapan selamat Natal itu dosanya lebih besar dibandingkan ucapan selamat, misalkan kalau ada yang berzina, selamat ya antum tadi malam udah sukses berzina dengan seorang perempuan, top antum. Maka ucapan selamat Natal itu lebih besar dosanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan wala dan baro ya. Wala itu berarti loyalitas, baro itu berlepas diri. Hati kita membenci dalam bentuk kita tidak tasyabuh, tidak ikut-ikutan, ya, tidak membenarkan akidah mereka. Dan ingat bahwa akidah wala dan bara adalah syarat dari sempurnanya Islam seseorang. Saya ulangi, wala dan bara adalah syarat dari sempurnanya keislaman seseorang. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-insanu la yastaqimu lahu islam walau wahadallah wa taraka syirk.
bahwasannya keislaman seseorang itu tidak akan pernah benar, tidak akan pernah lurus sekalipun dia sudah bertauhid. Bayangkan Kak, lihat, dengerin kata-kata beliau. Islamnya seseorang tidak akan pernah benar, tidak akan pernah lurus sekalipun dia sudah bertauhid dan meninggalkan syirik. Sampai kapan? Sampai kapan keislaman seseorang itu benar? Illa bi'adawatil musyrikin wa tasrih lahum bil adawati wal bugdi, sampai orang Islam itu menyatakan permusuhan dengan orang-orang musyrikin dan memperlihatkan rasa tidak suka, kebencian mereka kepada perbuatan orang-orang kafir itu. Jadi kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau juga mengatakan bahwa tidak masuk akal, ya, atuhibbu a'da al-habib wa tadda'i hubban lahu madzaka fi imkani. Kata Imam Ibnul Qayyim, apakah engkau akan mencintai? Loyalitas itu apa tadi? Mencintai. Apakah engkau akan mencintai musuh-musuh Allah yang engkau menyatakan katanya engkau adalah seseorang yang mencintai Allah? Apa seakan-akan kalau kamu cinta Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak masuk akal kalau kamu mencintai musuh Allah. Kita juga kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari jamaah suka bilang gimana ke sahabat kita, bro, musuh ente musuh aneh juga. Antum kok bisa mengatakan ke sahabat kita, kepada teman akrab kita, kata-kata seperti itu? Musuh antum adalah musuh saya. Maka itu yang harus kita betul-betul tanamkan juga di dalam akidah wala dan barok. Kalau itu adalah musuh Allah, berarti itu juga adalah musuh kita. Di dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan musuhku, lihat kata Allah, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian itu sebagai kekasih, sebagai orang-orang yang kalian cintai. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun dengan demikian kita harus tetap dalam muamalah zahir. Muamalah zahir itu muamalah duniawi. Indahnya Islam harus tetap berbuat baik dengan orang-orang kafir itu, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Kita harus tetap berbuat baik dalam muamalah duniawi. Dan sebaik-baik contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam beberapa masalah ya dalam kehidupan kita jamaah, kalau kita punya daging korban, masjid ini ada acara kurban, apakah dagingnya boleh diberikan kepada orang kafir jamaah? Boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Indah Islam itu. Masalah duniawi antum silahkan bertoleransi, tapi kalau masalah akidah antum harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip jamaah. Tadi prinsipnya adalah di dalam surat Al-Kafirun, ya, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun dalam kondisi genting jamaah, lihat, antum tahu perang Badar, jumlah kaum muslimin itu banyak atau sedikit? Sangat-sangat sedikit. 3 banding berapa Pak? 3 banding 300 ya, 3 kali lipat ya, maksud kaum musyrikin ketika itu jumlahnya 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Seakan-akan satu orang kaum muslimin itu sangat-sangat penting, sangat-sangat bahasanya, sangat-sangat penting, sangat-sangat bermanfaat lah.
saking sedikitnya. Tapi di peristiwa perang Badar itu ada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah dengan bapaknya. Ketika mereka hendak berangkat ke Badar, wahai Rasul, sesungguhnya aku dan bapakku memiliki perjanjian dengan orang-orang musyrikin. Kami tidak akan ikut perang. Apa kata Hudzaifah? Apakah saya boleh berkhianat? Maksudnya, udahlah, kan mereka orang kafir ini. Mereka orang musyrik dan kondisinya kepepet. Sekarang jumlah kaum muslimin sedikit. Kami akan ikut dengan barisan para sahabat yang lain. Kita akan ikut perang. Lihat Pak, dalam kondisi genting apa kata Nabi? Insorifa, pergi kalian berdua. Jangan kalian selisihi janji yang kalian telah buat dengan orang-orang kafir. Penuhi janji kalian. Insya Allah kami akan tetap ditolong oleh Allah. Ini akhlak Nabi SAW, jamaah. Ya. Tapi sekali lagi kalau masalah akidah, masalah yang berkaitan dengan ibadah, maka kita harus ada benteng. Makanya tadi pagi saya membawakan tema yang sama juga. Ada pertanyaan dari jamaah Ustadz, kata dia, istri saya memiliki pesanan membuat kaos kaki Natal. Kaos kaki warnanya merah putih. Merah putih. Apakah boleh? Boleh tidak jemaah? Tidak boleh karena berkaitan dengan ibadah. Ya. Sama misalkan jamaah di sini ada yang berprofesi, mohon maaf, ojek online. Kalau nanti ada jamaah ada orderan untuk mengantar ke gereja, apakah boleh jamaah? Tidak boleh. Ya. Insya Allah Allah bukakan rizki dari jalan yang lain. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti yang terbaik untuknya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hal yang ketiga, sudah masuk isya belum? Tolong ingatkan jamaah. Baik, hal yang ketiga yang kita harus kita tidak boleh mengikuti kebanyakan manusia dalam hiruk pikuk akhir tahun ini, yaitu yang kedua atau yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga. Tadi yang berkaitan dengan Natal, yang pertama tadi ya. Jadi yang kedua sekarang, yang kita tidak boleh ikut-ikutan adalah mendengarkan ramalan. Biasanya di akhir tahun ini banyak keluar paranormal ya, para tidak normal yang mungkin katanya nanti di tahun 2026 Prophet Freddy urusan asmaranya seperti ini gitu ya. Masalah rizkinya, masalah rezekinya, masalah jodohnya. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan atau misalkan membiarkan anak-anak kita mendengarkan acara-acara ramalan seperti ini, buku-buku zodiak ya. Dan kita harus menyampaikan kepada keluarga kita bahwa yang memiliki pembendaharaan ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah lah kunci-kunci pembendaharaan perkara yang gaib itu, yang tidak diketahui hanya oleh Allah saja. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi perkara yang gaib itu di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-26, Allah hanya memberikan informasi itu kepada utusan-utusan yang Allah ridhoi saja. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtado mir rasulin, kecuali yang Allah ridhoi dari utusan-utusannya. Maksudnya utusan di sini siapa jemaah? Dua. Yang pertama malaikat, yang kedua adalah para rasul, ya, seperti Nabi Khidir,
Nabi Khidir tahu perkara yang gaib tidak? Ketika bertemu dengan Nabi Musa, dikasih tahu sama Allah. Itu anak kecil itu nanti kalau gede, dia akan menjadi orang yang membangkang. Dia akan menyeret orang tuanya kepada kekufuran. Nabi Khidir dikasih tahu sama Allah pembendaharaan ilmu gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih tahu tidak jemaah? Dikasih tahu juga dalam banyak peristiwa. Ya, maka jangan sampai mengatakan ketika berbicara tentang berita-berita hari akhir, katanya Rasulullah telah meramalkan. Kata-kata ini nih bahaya. Katanya Rasulullah telah meramalkan. Mana ada Pak Rasul meramal? Gak boleh. Rasulullah tidak pernah meramal, tapi apa? Menyampaikan wahyu. Nah, berkaitan dengan ramalan ini, para ulama merinci hukumnya sekurang-kurangnya ada 4. Yang pertama, apabila seseorang mendengar ramalan di acara berita, di acara podcast, sekarang kan banyak podcast-podcast ngundangnya, nanti di tahun 2026 itu akan terjadi apa sih? Yang pertama jamaah, kalau dia mendengarkan tukang ramal itu dan dia meyakini bahwa si peramal bisa mengetahui perkara yang gaib dengan sendirinya, dengan kemampuan dirinya sendiri tanpa bantuan setan, maka itu bisa terjatuh kepada kekufuran. Ya, karena sekali lagi yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah. Yang kedua, hukumnya kalau misalkan ada orang yang datang ke tukang ramal dan dia membenarkan. Dia datang ke tukang ramal kemudian membenarkan, apa hukumannya jemaah? Dia kufur, tapi kufurnya kufur asgor, kufur kecil, ya. Dan sholatnya tidak diterima berapa hari? 40, ya. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal sholatahu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, ya, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima 40 malam. Dan dalam riwayat yang lain, wa qad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang keberapa? 3. Mendatangi tukang ramal hanya dalam rangka iseng. Iseng itu apa? Ya main-main saja, nggak ada kerjaan gitu, pengen aja Ustaz. Ya, saya nggak pengen membenarkan, saya juga tidak pengen bertanya. Maka hukumnya apa jamaah? Haram. Kenapa kata para ulama dilarang mendatangi tukang ramal untuk hanya iseng-iseng saja, itu dalam rangka saddul dzari'ah, menutup celah keburukan, karena kita tidak pernah tahu hati kita itu. Ketika si tukang ramalnya mulai ya memberikan ramalan-ramalannya, nanti antum iya juga ya, sepertinya iya ya. Antum tidak bisa mengatur hati antum jemaah. Jadi kita tidak boleh iseng-iseng datang ke tukang ramal, tetap hukumnya haram. Yang keempat kata para ulama, datang ke tukang ramal dalam rangka membantah, maksudnya dalam rangka mendakwahi, dan antum bisa melawan tukang ramal tersebut. Tentunya ini buat orang-orang yang akidahnya kuat, kemudian dia juga punya hujah yang kuat, ya, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Sudah masuk belum? Kita jeda dan isya terlebih dahulu saja. Tinggal 3 poin jemaah. Insyaallah mudah-mudahan waktunya cukup. Kita jeda dan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
Izin untuk melanjutkan jemaah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita masuk ke poin yang ketiga yang tidak boleh diikuti oleh orang-orang yang beriman adalah setelah yang pertama apa? Perayaan Natal. Yang kedua, melakukan ramalan atau mendengarkan ramalan-ramalan. Yang ketiga yaitu merayakan tahun baru, di mana merayakan tahun baru ini adalah sebuah perkara yang tidak bisa dianggap sebelah mata jemaah, tidak bisa kita anggap remeh. Ada yang mengatakan, katanya Ustadz, nggak apa-apa, merayakan tahun baru itu kan cuma masalah duniawi saja. Maka kita perlu terangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, merayakan tahun baru bukan perkara duniawi. Karena perayaan-perayaan itu biasanya dibangun di atas ideologi atau di atas keyakinan. Ternyata acara perayaan tahun baru ini diadopsi dari orang-orang Romawi, ya, yang mereka ketika itu
merayakan acara tahun baru dalam rangka memuliakan atau mengagungkan dewa Janus. Makanya ada bulan Januari itu diambil dari kata dewa Janus yang memiliki dua wajah, sebagaimana disebut dalam kitab Mishkatul Masabih. Jadi wajah depan, wajah belakang. Wajah depan itu untuk tahun yang akan datang, wajah belakang tahun yang sudah kita lalui. Ini untuk kita agungkan dewa ini, kata orang Romawi. Maka mereka membuat perayaan. Dan kata sebagian ulama, ini bukan hanya oleh orang Romawi dilakukan, tapi juga oleh orang-orang Mesir kuno. Ya. Dan sekali lagi mereka pun sama, tujuannya untuk mengagungkan dewa. Artinya sekali lagi perayaan tahun baru bukan hanya berkaitan dengan duniawi, tapi ini masalah agama, masalah keyakinan. Nabi SAW ketika beliau datang pertama kali dalam proses hijrah beliau ke kota Madinah, ketika itu di Madinah kira-kira sudah ada orang Islam belum? Ada sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam belum, jemaah? Sudah ada penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah. Ketika Nabi datang, kata Nabi SAW, ketika itu melihat mereka sedang berhari raya, sedang bermain-main, sedang berpesta pora. Kata Nabi SAW, mahadanil yauman, hari apa ini? Dua hari apa yang kalian lakukan? Kemudian kata para sahabat ketika itu, kunna nal'abu fiha fil jahiliyah wahai Rasul. Hari ini adalah hari yang memang sudah kami lakukan dari zaman jahiliyah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Wahai para sahabatku, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan bagi kalian ganti yang lebih baik. Dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Ya. Dan prinsipnya juga beda, jamaah. Hari raya tahun baru, perayaan tahun baru, selain ideologi kekufuran, di dalamnya terjadi banyak kemaksiatan, ya. Mohon maaf, alat-alat kontrasepsi apa bahasanya, pengaman, itu laku keras. Sebagian putri-putri kaum muslimin menghadiahkan keperawanannya untuk pacarnya. Ini hadiah tahun baru lah. Waliyadzubillah. Banyak kemungkaran terjadi di perayaan tahun baru itu. Manusia banyak melupakan Allah. Mereka melakukan perkara-perkara yang memang ada banyak unsur kemaksiatan di dalamnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita tidak boleh hadir di malam tersebut, ya, karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ijtanibu a'da Allah fi idihim, jauhi oleh kalian perayaan-perayaan musuh-musuh Allah. Fa inna sukhta yanzilu alaihi, karena ketika itu murka Allah sedang turun kepada mereka. Jadi jangan ikut di malam itu untuk misalkan untuk apa, jamaah, ya, begadang dan seterusnya. Ya, ini nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Kalau mau nanti begadangnya besok-besok lagi. Ya, kalau ingin ngajak jalan, insya Allah liburan masih panjang. Dan kenapa jamaah kita tidak boleh bersama orang-orang ini, orang-orang yang ahli maksiat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita sebuah peringatan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140. Kata Allah, apabila ada orang-orang yang sedang mengejek ayat-ayat Allah, ada orang-orang yang sedang kongko-kongko, kumpul-kumpul, terus mereka ngejek Al-Quran. Kata Allah, kalian jangan duduk di situ. Innakum idzam mithluhum, karena sesungguhnya kalian itu akan sama seperti
Mereka yang ngejek Al-Quran itu sekalipun kalian diam, makanya ini menjadi rambu-rambu bagi kita untuk dalam segala aspek ya jamaah. Jadi kalau di situ ada terjadi kemungkaran, sebisa mungkin kita pergi, karena kita akan dihukumi seperti orang yang ada di situ. Saya punya teman di Kalisari, seorang ustadz, Ustadz Armin Akbar, suka ngisi di sini juga, hafizahullah ta'ala. Ketika beliau keluar dengan istrinya, jalan-jalan, mampir ingin beli kopi ke kafe. Rencananya pengen minumnya di situ. Kata istrinya, ya, ini kafe sepertinya ada jualan wine Arab, khamr. Ketika itu beliau masih ragu ya, akhirnya minum kopi di situ, dan setelah itu beliau mencari keterangan dari para ulama, nggak boleh jawab. Kalau memang kafe itu ada khamrnya, tidak boleh kita berada di situ. Kalau antum ingin misalkan minum kopi, cari kafe-kafe yang memang aman, warkop lah ya. Karena ketika Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini, surat apa tadi? An-Nisa 140. Di zaman Umar bin Abdul Aziz pernah menggerebek, menciduk orang-orang yang sedang minum khamr. Banyak ketangkep sama Umar bin Abdul Aziz, mau dihukum mereka. Tiba-tiba dari perkumpulan itu akan ada yang mengatakan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di perkumpulan itu jangan dihukum semua. Ada seseorang yang saya kenal, dia tidak minum khamr karena dia sedang berpuasa. Lagi puasa kebetulan ikut kumpul sama orang yang sedang minum khamr. Apa kata Umar? Tetap saya akan menghukumnya, karena Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, innakum idza misluhum. Kalau ada orang baik, ya, dia diam di situ, di tempat perkumpulan orang-orang jelek, maka dia dihukumi seperti mereka. Aku akan tetap memberikan hukuman itu sekalipun dia sedang berpuasa, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ingin berkumpul, ingin kita juga jamaah mencari cari circle yang baik, karena seseorang itu nanti kelak pada hari kiamat pun akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai. Almar'u ma'aman ahab. Kita kumpul-kumpul itu kan biasanya karena kita cinta, ya, solid dengan mereka. Ingat kata Nabi SAW, seseorang itu akan dibangkitkan, akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Hal yang keempat jamaah yang harus dijauhi, yaitu berbuat tabdzir, jangan ikut-ikutan. Yang keempat ini berbuat tabdzir. Apa tabdzir? Mubadzir. Mubadzir apa di acara akhir tahun biasanya? Mubazir umur, mubazir waktu, begadang. Makanya ada kenalan saya juga, beliau pernah berprofesi sebagai ojek online. Ustadz, katanya kalau antum nanti pengen jalan-jalan, itu tanggal 1 Januari dari ba'da subuh sampai jam 1 siang itu jalanan kosong. Kenapa? Karena malam harinya kebanyakan manusia, ya, itu mereka menghabiskan waktunya untuk begadang, melakukan, ya, banyak hal yang sia-sia. Jadi mubazir waktu, mubazir apa lagi jamaah? Mubazir harta, mubazir tenaga. Saya tadi membaca bahwa bukan hanya di Indonesia, di banyak negara ketika perayaan tahun baru itu sebagian negara juga mengeluarkan budget yang tidak sedikit hanya untuk menyalakan petasan jamaah. Di Dubai, ya, katanya ketika malam tahun baru itu sampai mengeluarkan 6 juta dolar. Berarti kalau dirupiahkan mungkin 6 juta kali 10.000 jamaah, 60 miliar
hanya untuk petasan saja. Sedangkan saudara-saudara kita kaum muslimin di Aceh, di Sumatera, mereka sedang kesusahan. Jadi tidak pantas kita berbuat tabdzir. Justru harta yang kita miliki kita harus sedekahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban dengan kenikmatan yang ada yang Allah berikan kepada mereka. Kenikmatan harta, kenikmatan umur ya. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke yang kelima yang kita tidak boleh ikuti dari hiruk pikuk keburukan di penghujung tahun Masehi adalah terlalu banyak angan-angan. Terlalu banyak angan-angan. Biasanya kalau lagi acara di TV ada orang-orang diwawancara, suka ditanya apa harapannya di tahun 2026. Antum harapannya apa? Terlalu banyak angan-angan, jamaah. Yang angan-angan ini, kata sebagian ulama, akan mematikan hati. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu, mereka fatala alaihimul amad, mereka terlalu banyak angan-angannya, faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka keras, hati mereka mati, melupakan akhirat, sibuknya dengan dunia saja, dengan target-target dunia, yang terkadang mereka ini berangan-angan, tidak menakar dengan keadaan, kondisi, dan kemampuan. Jadi cuma sekedar, saya pengen punya rumah 5, saya pengen punya mobil 3 misalkan, saya pengen punya istri 4 misalkan. Angan-angan, tidak menakar kepada kemampuan diri, kondisi, dan keadaan. Dan ini berbeda dengan para sahabat. Ya, terakhir saya tutup dengan perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau setiap melihat matahari terbenam, jemaah. Apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud? Ya, ma nadimtu ala yaumin. Tidak ada hari yang paling aku sesali. Gharabat fihi syamsuhu, di mana mataharinya itu terbenam. Bersamaan dengan matahari terbenam, bersamaan dengan pergantian hari, bersamaan dengan pergantian bulan, bersamaan dengan pergantian tahun. Naqasat fihi ajali, ajalku berkurang, walam yazid fihi amali, akan tetapi amalanku tidak bertambah. Kalau kita bagaimana jemaah? Amal kita berkurang, amalan tidak bertambah, justru dosa yang bertambah. Harusnya kan muhasabah, bukan banyak angan-angan. Justru kita harus mengintrospeksi diri kita. Selama setahun ini ke belakang, kita sudah melakukan apa? Ini yang mungkin bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Semoga bisa ditangkap, bisa difahami, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.